Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Rizna Fitri dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Angkatan 2013 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran pada sekolah menengah pertama. Langsung saja kita buka materinya. Lingkaran. Sebelum menginjak ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan SK, KD, dan indikatornya. Untuk SK atau standar kompetensi yang akan kita bahas adalah menentukan unsur bagian lingkaran serta ukurannya. Dan untuk kompetensi dasarnya, menghubungkan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dalam pemecahan masalah. Selanjutnya menuju ke indikator. Menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Menentukan besar sudut keliling jika menghadap diameter dan busur yang sama. Menentukan panjang busur, luas juring, dan luas lembaran. Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah. Setelah menjelaskan tentang KD, SK, dan indikator, sekarang kita menuju ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sudut pusat. Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran, yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Langsung saja kita lihat pada gambar ini. Di sini terdapat sebuah gambar lingkaran yang memiliki 3 buah titik, yaitu titik A, titik O, dan titik C. Titik A dan titik C terletak pada keliling lingkaran, dan titik O merupakan titik pusat lingkaran. Sehingga titik OA merupakan jari-jari lingkaran, begitu juga dengan titik OC. Dan sudut yang dibentuk antara OA dan OC merupakan sudut pusat lingkaran. Selanjutnya kita ke sudut keliling. Sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran, dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, kita lihat pada gambar ini, terdapat sebuah lingkaran dengan titik A, B, dan C. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa sudut AOC merupakan sudut pusat lingkaran. Sekarang AB dan BC merupakan tali busur. Sehingga titik A, B, C membentuk sebuah sudut yang disebut dengan sudut keliling. Selanjutnya kita ke besar sudut. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Atau sebaliknya, besar sudut keliling adalah setengah besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sifat sudut keliling yang pertama, sudut keliling menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Selanjutnya kita ke panjang busur. Perhatikan gambar ini.
merupakan sebuah lingkaran dengan titik A, O, dan C, di mana A, O, dan C merupakan sudut pusat. Yang dimaksud dengan panjang busur di sini adalah panjang antara A dan C. Panjang busur merupakan jarak antara titik A dan titik C. Dan rumus dari panjang busur sendiri adalah sudut AOC atau sudut pusat lingkaran yang dibentuk per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Itu merupakan panjang busur dari AC. Selanjutnya kita menuju ke juring. Langsung saja kita perhatikan pada gambarnya. Ini sebuah lingkaran dengan sudut AOC pada lingkaran tersebut. Nah, daerah yang dibatasi oleh titik AOC adalah yang dinamakan dengan juring lingkaran. Jadi daerah ini merupakan juring lingkaran. Sedangkan luas juring sendiri, rumusnya adalah di sini kita misalkan sudut yang dibentuk oleh AOC, kita misalkan dengan alfa. Jadi luas juring dapat kita hitung dengan rumus alfa per 360 dikali luas lingkaran. Atau pada gambar ini kita bisa mencari luas juring AOC, yaitu sudut AOC per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat atau luas dari lingkaran tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tembereng. Tembereng. Yang dimaksud dengan tembereng di sini adalah daerah yang diarsir. Ini disebut dengan tembereng AB. Untuk mencari luas temberengnya sendiri, untuk mencari luas tembereng pada gambar ini, yaitu luas juring OAB, luas juring OAB dikurangi dengan luas segitiga. Luas segitiganya sendiri adalah luas segitiga yang berada pada juring lingkaran, sehingga nanti akan ditemukan luas temberengnya. Selanjutnya kita ke penerapan. Di sini akan dibahas hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Pada gambar di bawah ini, sudut AOB adalah alfa, di mana alfa merupakan sudut pusat lingkaran. Garis lengkung AB merupakan busur AB. Daerah OAB disebut juring OAB, sehingga kita dapat menemukan rumus besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang AB per panjang CD sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD sama dengan setengah. Ini adalah hubungan dari sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Sekian penjelasan dari saya.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.